Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say thank you to everyone who are watching this video. Let me introduce myself. My name is Muhammad Siridi Diniafi. I am from Group 1, Majoring in English Education at Indra Prasta Pagari University. I am from R4A class. And in this video, I'm going to teach you the material for 7th grade junior high school, class 7 SMP. It's called Sign in English. Sign. Sign atau tanda, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut sebagai rambu atau penanda. Dalam materi bahasa Inggris, sign ini terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama dia ada warning, yang kedua dia ada prohibition, dan terakhir ada obligation atau rules. Kita akan bahas fungsi dan artinya satu-satu. Seperti yang tadi saya sebutkan, sign itu terbagi jadi 3 kalau dalam bahasa Indonesia. Ada warning, artinya adalah tanda bahaya, atau peringatan. Lalu ada kedua, prohibition, artinya adalah larangan. Dan yang ketiga ada obligation, kewajiban atau peraturan yang harus ditaati. Contoh dari warning. Yang pertama, caution. Misalnya itu polanya ada caution. Terus misalnya sini lantai licin ya, wet floor. Ini sering kita lihat di restoran atau gedung-gedung yang biasanya dia adanya di kayak papan segitiga warna kuning. Nah, tulisannya wet floor atau lantainya lagi licin, makanya pelan-pelan jalannya. Yang kedua ada danger. Danger artinya bahaya ya. Terus misalnya di sini ada lagi high voltage atau tegangan tinggi. Ini biasanya ada di trafo atau alat-alat yang memiliki aliran arus listrik yang tinggi, sehingga kita harus melihat dulu sign-nya ini, warning sign dari ini di setiap area yang kemungkinan terdapat banyak aliran listrik. Lalu biasanya yang sering di depan rumah orang, beware. Saya sini kasih contoh of dog. Contohnya hati-hati atau awas ada anjing. Beberapa orang kan memelihara anjing itu gunanya untuk keselamatan ya atau keamanan rumah. Kita harus hati-hati karena memang tidak semua anjing ngerti mana yang pemilik, mana yang tamu, mana yang orang iseng, orang yang berbahaya. Dia cuma ngerti untuk melindungi majikannya. Oke, ini 3 ini adalah contoh dari warning sign atau rambu bahaya, peringatan. Gitu. Lalu lanjut yang kedua ada prohibition sign. Seperti tadi yang saya bilang, prohibition adalah larangan. Nah, misalnya larangan itu depannya ada kata no, tidak. Contoh, no smoking, dilarang merokok. Ini ada contohnya banyak ya, baik itu di restoran, di library, perpustakaan, rumah sakit, dan lain-lain. Lalu ada biasanya kalau gedung tuh nggak setiap gedung nyediain lahan parkir yang luas ya, sehingga nggak semua kendaraan bisa parkir di depan gedung secara terbuka. Nah, kita pakai no parking. Atau misalkan rambu ini sering ditemukan di pinggiran jalan. Lalu lanjut ada no entry atau no littering, jangan masuk, atau no littering, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini contoh dari papan atau rambu larangan, prohibition ya. Gitu. Jadi polanya biasanya dia depannya ada no. Lalu lanjut yang terakhir ada obligation, rules ya, kewajiban. Kayak misalnya ketika kita berkendara ya, wear your helmet, pakailah helmmu. Sorry nggak muat. Terus kalau kita waktu itu lagi pandemi,
kita disuruh pakai masker, wear your mask. Sorry ya kalau tulisan saya deh. Terus apa lagi ya? Apa namanya, kalau pandemi selain kita diwajibkan untuk memakai masker, kita juga harus mewajibkan mencuci tangan ya dengan higienis. Wash your hand. Misalnya di depan wastafel atau di depan gedung, sebelum kalian masuk harus cuci tangan dulu, harus pakai masker dulu ya. Kalau enggak mentaati obligation, kita bisa kena sanksi seperti itu. Nah, ini adalah contoh pembelajaran materi dari kelas 7 bahasa Inggris itu SAIN yang ada di semester 2. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.